Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Di sini channel Mas Bro akan mulai bergoyang lagi, berdangsa ria lagi. Di sini channel yang riang gembira ya, nggak perlu sedih-sedih ataupun yang muluk-muluk ya. Makanya Anda subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang, dan Mas Bro semangat untuk bikin video yang real-real, yang tidak menipu-nipu ya. Cerenges lagi. Bagaimana Bris kabarnya? Halo Bris, bagaimana? Wungsep. Ya tenang saja, makanya bergabung dengan channel Mas Bro. Saya kasih ceramah, saya kasih rukiah ya, cerenges nggak apa-apa, yang penting intinya 100% original, tidak kaset bajakan. Kalau mulut aja sudah kayak kaset bajakan bagaimana ya? Hari kemarin siapa yang bahas Bris sedikit sekali pada lari terbirit-birit kayak market yang lagi blongsor. Anda saya bilangin apa ya, tapi jangan Anda takut, jangan Anda khawatir dengan Bris ini. Sejauh ini yang punya fundamental bagus, yang punya proyek-proyek bagus di antara token micin itu ya Bris. Jadi Anda nggak usah perlu takut. Memang untuk jangka panjang di saat turun blongsor ya kita tetap saya bahas, masuk aja nanti untuk pas scalpingan begitu naik lagi ya. Ini saya hari ini ya, mudah-mudahan Anda jangan keracunan token micin atau Bris melulu ya. Bris itu untuk jangka panjang bro, barangkali nanti jadi kerbu, kita nggak tahu. Itu aja, tapi jangan banyak-banyak ya. Kita masuk di top CMC aja, apalagi mendekati halving ya, nanti ya harganya takutnya baru naik dikit nggak terasa tiba-tiba Anda beli udah di pertengahan, kan sayang. Memang harus 1 tahun sebelum halving, mau harga ngungsep, mau harga tinggi, mau naik turun berita ngalur ngidul nggak karuan. Anda nggak usah pikir, yang penting invest di top 10. Anda nggak khawatir, yang penting next bulan Anda nanti TP. Saya nggak tipu-tipu ya di sini ya. Saya ngomong yang apa adanya, nyata, gelepotan, muncrat kan bodoh amat ya. Kita lebih baik apa adanya, original. Yang penting kan kita nggak tipu Anda ya, daripada kita ngomong muluk-muluk Bris bagus ketika lagi blongsor pada kabur, nggak ada yang bahas. Ini saya akan berikan untuk yang konsisten ke depan. Anda kalau mau hold di Arbitrum ini ya, ini nggak sekedar hanya di layer 2 nya ETH, tapi Anda perlu ketahui bahwa Arbitrum ini ya token yang masih baru ya, peringkatnya langsung 36 ya, market capnya juga langsung gede. Ketika turun sedikit aja udah langsung ada yang serok bro, nggak usah khawatir. Ini untuk jangka panjang ya, 3 tahun ke depan ataupun next bulan yang akan datang. Anda gila lihat harganya, ini bisa jutaan bro. Karena ini yang saya ketahui ini ya, yang saya cek ketika saya masuk di koin yang baru ditambahkan ya, itu banyak sekali yang make jaringannya Arbitrum ini bro ya, yang namanya keamanannya, kualitasnya ya, layer 2 nya ETH pasti yang orang-orang pinter ya, orang-orang waras yang berpikiran cerdas ya, nggak yang bodoh token micin lulu kayak Mas Bro. Bukan Anda ya Mas Bro ya. Jadi Anda kalau mau masuk, saya sarankan di Arbitrum ini. Pada awal-awal kan jaringan layer 2 nya ETH itu kan Matic ya. Matic itu dulu harganya murah sekali bro, ratusan rupiah, bisa menjadi pernah itu sampai 40 ribuan ya. Makanya saya anjurkan Anda kalau yang koin-koin yang sudah bagus seperti ini, Anda nggak ragu. Ini yang namanya koin-koin invest ya. Mas Bro, gimana Mas Bro? Ini Anda yang dibahas token banyak sekali, koin banyak sekali, maksudnya kemarin suruh beli Matic, tadi suruh beli BNB, ini BTC. Ini saya jadi bingung Mas Bro. Saya jawab sendiri ini, jadi saya gila ini menjawab sendiri. Enggak, ini untuk mewakili pertanyaan Anda. Barangkali ada yang bertanya seperti itu. Makanya kalau ngelihat channel ini ya, itu harus sampai selesai dan benar-benar pikirannya itu ya fokus.
agar yang apa namanya yang saya kasih info itu Anda itu masuk di hati ya, masuk di hati, bukan dari mata turun ke hati yang ngelantur lagi. Jadi gini bro ya, yang namanya yang saya katakan di sini itu ada bagiannya masing-masing, ada ketentuannya masing-masing ya, ada strateginya masing-masing. Jangan semua koin yang saya tutorialkan Anda ambil semua. BTC, BNB, ETH untuk ratusan juta ini untuk jarak dekat yang nantinya yang Anda buru-buru ingin cuan, ngambil keuntungan momen halving BTC pas tahun 2024 sampai tahun 2025. Jadi udah paham? Sudah paham? Kan ada orang yang pingin invest jangka panjang yang naiknya pingin berjuta-juta kali lipat, berjuta-juta persen ya, yang untuk jangka panjang. Agar ya invest jangka panjang tenang, ingin cari cuan yang tinggi banget, beli di awal yang sekarang orang belum berpikir untuk ke situ, yang punya uang memang rezekinya banyak, yang akan diambil nanti ketika 3 ataupun 4 tahun ke depan itu masuknya di Arbitrum untuk jangka panjang ya. Beda dengan invest di yang uang dananya 10-20 juta yang segera ingin buat kawinan segera untuk buat Anda nikah, masuknya di Polygon ya, Cardano sama XRP yang untuk ngejar ya jangka short term ya, untuk jangka yang paling beberapa tahun ke depan, yang pas halving itu 1 tahun lagi. Kalau yang itu kan keuntungannya kan bisa diperkirakan ya 5 kali lipat aja udah syukur ya, alhamdulillah. Jadi nggak kita tanam cacing ingin jadi kerbau. Kalau pingin tanam cacing jadi kerbau ya itunya Arbitrum dengan project jangka panjang yang saya jamin ya beberapa puluh tahun ke depan ya Arbitrum ini masih ada. Jadi Anda itu nggak sia-sia dalam investasi, paham ya? Seperti Cardano, Polygon, Matic itu kan jangkanya panjang, tapi kan itu koin-koin yang sudah lama yang masih potensi besar ke depan 3-4 tahun ke depan yang akan naik berjuta-juta persen, yaitu masuknya ke Arbitrum. Paham ya Anda ya? Jadi jangan nanya lagi, ini tadi ngomongnya ke BNB, ke top 10, ini BTC. Makanya ini saya uraikan semua, saya cerna semua, saya babarkan semua, saya beberkan semua. Paham belum? Paham belum? Betul nggak? Betul nggak? Subscribe. Ujung-ujungnya ke situ ya. Iyalah, yang namanya ya ya adalah kacau ngomongnya, kita malu bro, mau minta subscribe aja malu ya bro. Ya udahlah, kita langsung aja lanjut ya. Andai kata nanti turun harganya ngelongsor ke bawah itu juga Anda nggak perlu takut, karena udah dijamin akan panjang usianya itu akan panjang. Yang namanya investor ya kelas kakap ya, pelaku pasar dunia ya, yang uangnya bukan ece-ece kayak Mas Bro yang uangnya udah liun-liunan ya, pasti dia mencari ya invest yang tentunya aman, dari blockchainnya aman, prospek kedepannya bagaimana, bagus kedepannya, layer 2-nya ETH yang udah terpercaya. Yang jelas ya kedepannya balbul, bukan hanya besok 1 rupiah, besok masuk Binance Anda jadi jutawan, begitu harganya melongsor nggak ada yang bahas, pengecut. Bercanda ya bro ya. Makanya ya kalau yang namanya marketing endosan yang mulutnya bau pete, apa yang namanya ibaratnya mulut kalau apa kayak kaset bajakan apa stereo itu ya seperti itu ya, nanti giliran di komen yang macem-macem ya boro-boro balas komennya, yang namanya baca komen aja udah langsung takut. Pokoknya yang namanya manusia itu punya hati, punya kesalahan sedikit apapun pasti hatinya terasa nggak enak bro ya. Mas bro kok berani-beraninya ngomong seperti itu?
bodoh amat, emang gue pikirin rawe-rawe lantas malang-malang putung. Mas bro ini juga pernah jadi korban dengan mulut yang bau pete dulu ya Anda, makanya saya bikin channel ini ya, saya selamatkan orang-orang baru di belakang saya jangan sampai keracunan seperti Mas bro dulu. Mas bro itu juga pernah keracunan model-model seperti itu, paham Anda ya? Bukannya saya dendam, saya selamatkan orang-orang di belakang saya, anak-anak muda saya, anak-anak saya jangan sampai keracunan ya. Hanya itu, saya hanya punya misi itu. Oke, lanjut ya. Saya katakan seperti itu ya, makanya saya mau ngasih saran ke Anda ya, kalau Anda mau invest yang betul-betul untuk jangka panjang yang nggak bisa trading ikuti naik turunnya harga, masuk di top CMC ya 10 yang namanya top CMC yang saya analisa dari tahun-tahun 2015 itu ya, semua harganya naik semua, semakin bertambah tahun semakin bertambah investor dan naik terus seperti itu bro. Kalau sekarang memang kondisinya ekonomi lagi seperti ini, Mbah Jerome Powell-nya besok menaikkan ya 0,25 basis point, akhirnya koreksi sementara BTC ya nggak apa-apa, justru waktunya yang belum serok ya kita serok ya. Yang namanya mindset ataupun pola pikir ya, keteguhan hati, jiwa kesabaran Anda tepati. Yang banyak kan seperti ini, Anda jangan bohong ya. Ketika ada duit, saya tahu orang kita ketika ada duit Anda main hajar aja walaupun harga tinggi, itu udah pola pikir orang-orang kita seperti itu. Mumpung ada duit, aji mumpung, masuk glong. Sorry Anda itu yang namanya nggak pakai strategi kan bolak-balik Mas bro. Atur strategi itu yang utama. Anda itu lagi bermain game, Anda itu bukan invest tanah, bukan invest kerbau sapi, bukan invest yang namanya deposito ya. Ini itu kan investan pas mau apa jawabnya Anda bingung ya, mau bahasa kerennya invest model apa. Kalau tanah udah jelas invest tanah ya, properti ya kan, seperti itu. Jangan hanya investnya anak melulu. Aduh Mas bro ini nggak berdedikasi, sekarang kantornya kemana-mana ya, bodoh amat. Yang memang semua orang itu pada invest anak, yang nggak punya anak aja sampai lari-lari ke sana kemari mencari yang namanya dokter, bagaimana caranya untuk mendapatkan anak ya, itu hak. Apalagi yang namanya anak itu ya utama ya, nggak masalah Mas bro ngomong soal anak. Gimana sih Mas bro, ini kripto larinya ke anak-anakan, bukan anak-anakan, memang anak menganak untuk hiburan. Anda kan lagi stres, lagi pusing, lagi sangkut ya. Kemarin yang koar-koar di Breeze, yang kemarin pada koar-koar di Baby Doge, koar-koar di Shiba, begitu mendasar begini pada ngiprit, pada ketakutan sembunyi. Kalau Mas bro ya seneng sekali. Mas bro ngomong dari kapan sih? Mungkin sebulan kemarin sudah ada Mas bro ngomong ya. Dari awal-awal bikin video ini Mas bro nunggu di kepala 35, ternyata ya akhirnya sampai juga. Itulah yang namanya strategi mindset ya, bermain ya, kita lagi berperang, lagi bermain licik-licikan menang-menangan, untung-untungan ya. Itu kalau bermain di token izin. Tapi kalau yang top 10 BTC ya enggak, BTC itu kan desentral, kita masuk di harga berapapun enggak masalah. Yang namanya BTC nanti tahun 2030 ya, bisa main-main Anda 1000 bisa 100.000 sampai 200.000 per BTC, bisa jadi. Nggak ada yang nggak mungkin di dalam kripto. Yang namanya nomor 3-nya orang pada ya untuk mempertaruhkan, menjaga daripada hartanya nggak kena inflasi kan, ke emas, silver dan BTC. Yang namanya BTC ya, teknologinya kripto memang berkembang terus kedepannya yang sangat luar biasa, nggak mungkin mati. Yang namanya BTC kripto itu nggak akan mungkin mati ya, karena udah bukan kelasnya kayak togel. Ini tuh punya teknologi bro. Anda tahu nggak teknologi ya?
Makanya saya di sini bukan ngomong sama orang intelek ya. Ya kita di sini gunggung keprok ya, kita hormati yang kerja di sawit, yang kerja di ojek, yang kerja di parkir, ya nggak apa-apa, nggak usah kita ngomong yang namanya pakai money management 10% masuk kripto, yang 90% masuk properti, tanah, emas. Itu kan yang orang kaya. Nah kalau orang yang kaya Mas Bro, uang mau beli token micin aja pinjol ataupun hutang mertua, mau pakai money management yang bagaimana, rumusnya sulit, rumusnya gak ada ya. Kalau rumus itu saya bikin sendiri, tapi yang sesuai dengan kondisinya saat ini yang terjadi di alam nyata, bukan di alam goib ya. Nggak apa-apa ngobrol-ngobrol, ngapain Anda buru-buru sana kalau ingin ngobrol-ngobrol yang bilang Bris RP1 dalam waktu dekat siapkan berangkas dompet kalian, apa nyatanya melongsor. Anda sekarang lagi nangis tentunya di pojokan. Kalau Mas Bro enggak, sudah KTP separuh, sekarang nungguin di bawah. Ini waktunya masuk bagi saya ya. Udah ya, untuk koin-koin itu yang micin-micin, sekarang kita bahas Arbitrum ya. Arbitrum ini untuk Anda bagi yang uangnya banyak, ini baru mulai, walaupun harganya 19 ribuan udah tinggi, tapi ini token baru mulai. Yang namanya token baru mulai, hitungan 2-3 tahun ya udah lompat-lompatan gak karuan bro. Kok bisa begitu Mas Bro? Ini layer 2-nya ETH, fundamentalnya jelas diakui para UL. Ini bisa naik matic, awal-awal matic kayak apa harganya 100 rupiah, bisa sekarang melambung tinggi kayak prank jaga radio. Anda kalau dikasih tahu yang bener masih komplain aja ya, maunya diracuni sama token micin. Itu PP gimana sekarang? Buruan di TP, kalau enggak nanti bulan depan sudah didepak dari top CMC, cengar-cengir lagi. Kalau Bris itu untuk jangka panjang, itu proyeknya memang saya akui fundamentalnya lebih bagus daripada koin-koin micin yang lain. Apalagi Bris itu harganya murni bro, itu nggak ada sosok yang besar di dedengkotnya kripto, dan nggak ada yang namanya pam-paman secara alami. Nanti kalau waktunya memang ke depan apa yang namanya harganya tinggi secara mendadak, bisa saja. Kalau yang namanya developer itu mau naikkan harga cepat aja dengan di pump aja bisa bro, itu nggak jadi soal. Apalagi token-token sekelas micin kayak Bris dengan market cap yang kecil, kalau developer mau jebret di pump itu ya langsung dengan dana sedikit aja harga langsung terbang. Beda sama dengan BTC. Kalau BTC itu yang bisa ngepump ya kucuran dana dari Fed ya, ditambah lagi pelaku pasar ya, dunia investor kelas kakap ya, dedengkotnya perbankan, BlackRock ya, JP Morgan, masuk institusi jelas BTC terbang. Kalau token micin sih Anda aja kalau punya kerbau sapi 10 ekor Anda jual masukkan ke Bris juga langsung terbang. Makanya di saat harga turun ini ya kesempatan kita masuk, bukannya lari-lari nggak berani bahas Mas Bro, bukan seperti itu. Rawe rantas malang putung, saya akan memberikan edukasi, ngasih warning bagi yang mau untuk para pemula agar Anda tidak dimakan, diuntal sama paus, sama marketing. Sudah uangnya uang mardiah, boleh pinjem cuma duit 1-2 juta, Anda gagahan masuknya token micin. Habis itu habis Anda nggak berani pulang, udah disiapkan pentungan sama istri, gimana ya. Lanjut aja ya, saya langsung lagi, udah cukup banyak saya menghibur Anda ya, banyolan bacotannya udah banyak. Anda kalau orang cerdas konsisten ya di top CMC 10 ya. Kalau yang uangnya ratusan juta udah saya katakan dari kemarin nggak usah melirik yang lain, langsung aja di BTC, ETH, BNB. Kenapa kok nggak di BTC semua Mas Bro? Bukan begitu, marginnya biar ada yang dapat yang gede. Yang jelas kan yang namanya ETH itu marginnya nanti ketika next bulan itu akan lebih besar daripada BTC, itu yang pertama. Terus yang kedua,
BNB-nya marginnya akan lebih besar daripada ETH. Biar ketiga-tiganya itu kalau uang 100 juta dibagi 3 Anda masuk semua, itu aja. Yang 50 juta ya bisa ngikut yang 100 juta ke situ, bisa juga ngikut yang 3 yang pilihan saya, yaitu Cardano ya, XRP ya, sama Polygon itu ya. Kalau yang lain-lain ya masih banyak bagi uang-uang yang 2 juta 1 juta daripada masuk token micin ya, masuknya di Habar ya, di Kronos bisa ya, terus itu di SLM ya. Kalau yang umpamanya uangnya micin sekali ya 100.000 itu baru buang ke token micin itu ya, hitung-hitung uang kopi barangkali nanti jadi jutawan. Tapi pilih-pilih yang bagus, yang punya project, yang punya masa depan. Kalau saya nggak mau membahas token-token micin selain daripada fundamental yang bagus, karena saya ingin Anda untuk investasi jangka panjang. Kalau kayak model sekarang PP segala macam itu kan memang lagi menjamur di jaringan ETH. Hampir saya cek itu setiap hari itu muncul banyak sekali bro, yang namanya muncul token baru yang masuk ke CMC dari jaringan ETH, hampir tiap hari ada. Jadi mana momen yang yang lagi rame ya itu yang dimanfaatkan untuk menjebak Anda ya. Bisa aja kok yang namanya satu developer bisa bikin 10 kok, Anda mau apa ya. Makanya kalau yang invest jangka panjang yang sudah jelas, kalau uang-uang yang yang saya katakan tadi umpamanya 10-20 juta yang masuk ke SRP ya, Polygon sama Cardano gitu. Kalau yang invest maksudnya kita langsung panen ke next bulan yang akan datang, yang kurang 1 tahun Anda langsung mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kalau yang untuk jangka panjang paling enggak sampai nanti next bulan berikut lagi ya, kalau yang uangnya memang uang dingin, yang memang uang kaya, orang kaya, kalau mau masuk di Arbitrum ini token masih baru, jadi kalau kenaikan di next bulan ya tetap ada kenaikan. Tapi kalau mau naik yang berlipat-lipat ganda berjuta-juta persen, Arbitrum ini punya potensi untuk next bulan yang berikutnya ini akan luar biasa. Tahun 2024 berarti 4 tahun kemudian 2028 itu Anda jangan tanya lagi Arbitrum. Berarti kita kayak seperti membeli Matic di harga Rp100 jadi 30.000. Kita nggak bisa menghitung lagi panjangnya, besarnya, tingginya ya, berapa juta persen itu dari Arbitrum ke depan. Seperti itu ketika kita masuk di BTC tahun 2013 saja gambarannya seperti itu untuk Arbitrum ya. Jadi memang proyek yang sudah dipersiapkan untuk layer 2-nya ETH yang dengan biaya gas fee-nya lebih murah, tapi juga tidak mengurangi faktor daripada keamanannya dan fasilitas-fasilitas dari Arbitrum yang tidak perlu diragukan lagi, yang memang sekarang menjadi trending topik di kalangan orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas, yang orang-orang atur mindset dan pola pikir yang waras, larinya ke Arbitrum itu ya. Oke ya, kita akan lanjut lagi cek. Kalau Anda nggak percaya jaringannya sudah dipakai atau belum, akan saya cek di sini kelihatannya, biar Anda nggak dibilang Mas Bro itu ngibul. Mas Bro ini akan ngomong apa adanya sesuai di lapangan yang terjadi. Ini yang baru ditambahkan kemarin VV aja sudah nggak kelihatan ya, adanya macam-macam. Ini ada Klakoin, ada Sambu Sambu aja masuk jadi token karena lagi tender. Bukan Sambu ya, ini maaf ya, ini Lambo ya, Lambo, nanti larinya ke Sambu. Ini Lambo ya. Ini juga lagi ada Chow, kemarin kan Chow, ini tambah lagi bro, Chow karena ada Floki Cio ya, ini ditambah lagi Cio ya. Cio aja sekalian untuk mendem. Tahu Anda mendem, yang tukang mendem ya Mas Bro, maaf ya nggak mendem ya. Kalau yang mendem yang karena sukanya mendem, hak kalian, yang penting jangan mendem di tempat yang bikin orang reseh. Ini saya kasih tahu Anda, bukan ya Mas Bro asal ngecompret aja. Ini Anda lihat nih, kelihatan nggak Anda ini ya, ini jaringan
Arbitrum ini langsung dahsyat bro, langsung dipakai. Kalau kita scroll ke bawah banyak sekali bro yang hampir setiap harinya itu terpakai, mungkin 5 bisa sampai 10 ya dari blockchainnya Arbitrum. Itu layer 2 nya ETH ini langsung dipakai perharinya bisa dikatakan 5 sampai 10 token baru. Ini ada ya Legend LG nih, Legend LG ini. LG, kalau LG itu betul ya, kalau LG apa yang saingannya Samsung ini bisa masuk ke situ ini. Tapi nanti saya pelajari ya bro ya. Ini ada Legend LG ini belum saya terawang, belum saya menyelam, saya dalami ya. Ini di jaringannya Arbitrum ya, namanya Legend LG sama NPC Club PC NPC ya. Tambah lagi ini ada Quick Intel. Mungkin iya bro, ini masalahnya ada LG ada Intel. Nanti saya pelajari bro, barangkali bisa buat gambling ya bro ya. Ini kok di jaringannya Arbitrum ini masuk Legend LG sama Quick Intel ya, mungkin karena mau masuk ke jaringannya ETH apa masih mahal, dia masuknya ke layer 2 nya. Jadi dari Arbitrumnya ya, yang dimasuk ETH-nya, jaringan ETH-nya maksud saya itu NPC yang naik 44% tuh NPC. Ini mending masuk akal ya daripada PP ya. Terus ini Legend LG nanti saya tak masuk ke dunia gaibnya, saya pelajari ya. Yang namanya waktunya kan nggak mas bro, kita menyelam ke token Mijin aja yang namanya satu hari itu berapa yang muncul ya di jaringan Arbitrum, ETH, BNB ya. Terus ini di jaringan Arbitrumnya kok ada muncul Legend LG ya sama Quick Intel ya. Barangkali Anda bisa komen ya yang sudah tahu masalah Legend LG sama Quick Intel ini ya, karena Anda kan biasanya kan keracunan token Mijin. Nanti kasih info mas bro ya, nanti tak selami, tak dalami bagaimana, tak upek tak opok bekutak gitu. Nanti akhirnya kan ketahuan ini bakal ngebul atau enggak itu kalau sudah dikompori, sudah dipanasi, kemudian keluar asap, itu baru bekutak. Ngomong apa sih ini dari tadi kan menjelaskan kripto, saya sedikit dong, saya selingi, nggak apa-apa ya, harus ngebul aja. Besok RP1, besok Binance, sekarang harganya turun, blongsor, lari Anda. Itu nggak gentleman Anda ini ya. Kasih tahu Anda, ini PP ini sekarang udah dibawa, ini macam-macam aja ini mah. Sekarang ada yang namanya the PP, ya itulah yang kalau kita orang yang bego nggak belajar bener bisa ya kayak orang masuk ke pasar, kalau nggak pas kesasar ya, mau beli PP yang dibeli the PP. Bahaya. Ini PP koinnya di bawah lagi, ini yang di atasnya udah muncul lagi the PP ya, belum nanti ya baby PP. Wajah ya, nggak apa-apa ya, kita sambil ngobrol-ngobrol. Ini contoh saja, ini kan waktu itu kan Yosi rame ya, sekarang sudah hilang Yosinya. Yosi Inu blongsornya 50% bro, cret, artinya koin-koin kayak begitu nggak akan bertahan lama ya sayang ya. Tahu Anda, ngerti, sudah sadar, sudah nggak mimpi, masih keracunan nanti mas bro Rukiah ya. Makanya dibikin santai, dibikin enjoy, mindset kita perbaiki, pola pikir kita yang benar, yang waras, jangan pola pikir yang keracunan, mabok ya, goyang, kepalanya pusing begitu. Ini token besok RP1 langsung Anda bisa beli mobil baru. Yang namanya orang lagi beler dikasih tahu seperti itu ya percaya aja dengan nggak sadar Anda itu secara apa namanya psikologi itu Anda lagi nggak sadar. Ini saya sadar nggak? Anda harus berpikir ya, harus normal ya, harus dikaji ya. Ini maaf, ini bukan saya, ini bukan sama macam-macam, ini ilmu tingkat tinggi, ilmu tingkat dewa. Saya keluarkan ini Pamungkas kemarin, lupa lagi Pamungkas, sudah saya nggak baca Pamungkas yang ke-20. Ini ya perlu Anda pelajari. Kita koreksi pikiran kita, introspeksi diri kita, ini bener nggak ini pikiran saya
bener nggak ini, waras nggak ini yang saya kerjakan ini, betul nggak ini, salah atau benar ini saya masuk ke token micin dengan ratusan juta ini saya lagi miring nggak ini. Itu kalau Anda umpamanya nggak yakin ya, nggak yakin bahwa Anda itu sekarang itu posisinya milih token itu bener atau halu atau enggak, Anda masuk aja ke comberan, istri suruh guyur pakai air dingin, nanti Anda akan tersadar Anda. Ngaco lagi Mas Bro. Iya, ini bukan ngaco, biar Anda sadar ya, yang namanya orang keracunan kan biasanya disiram kayak begitu, terus nanti minum kelapa itu yang apa, kelapa hijau ya, biar sembuh Anda. Ya udah ya, ngobrolnya bacot-bacotnya sudah saya jelaskan kepada Anda ya. Saya hari ini memberikan tutorial yang fakta, yang benar, yang enggak asal-asalan. Ini Arbitrum ini bukan proyek jangka pendek, ini untuk jangka panjang. Tapi nanti cuannya ke depan Mas Bro aja pusing hitungnya. Itu namanya di jaringan ETH yang sudah seperti apa Matic itu, kenaikannya akan luar biasa ke depan, tapi memerlukan waktu ya, paling enggak itu nanti next bulan ke depannya lagi. Tapi itu udah positif, nggak main-main, ke depannya itu udah positif. Namanya Arbitrum itu nggak tanggung-tanggung, yang namanya juga hampir setiap hari itu blockchainnya sudah ditumpangi, sudah pada masuk yang berdiri di jaringan apa namanya Arbitrum. Koin-koin micin yang baru itu sudah mulai masuk di situ, dan saya katakan bukan micin-micin banget ya, harganya sudah tinggi juga. Apa yang namanya pasokannya itu enggak menggunung kayak di jaringannya BNB yang potensi scamnya lebih banyak ya, lebih pasti daripada yang benernya, yang enggak scamnya ya. Itu untuk Arbitrum. Yang lainnya ya nanti akan saya bikinkan video 2 kali untuk perkenalan awal-awal ini ya. Nanti untuk kedepannya ya mampus kalau saya bikin video 2 kali, sekali aja kita sudah ngos-ngosan ya bikinnya ya. Tetap ini aja satu video 1 hari ke depannya ya. Jadi tolong yang belum subscribe di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik. Kalau yang nonton banyak, kadang-kadang yang subscribe cuma atau yang pelit temen kebangetan Anda ini. Kok Mas Bro ngomong gitu ya, namanya orang belak-belakan, orang ngomong apa adanya ya begitu. Jangan langsung saya apa kura-kura dalam perahu pura-pura dalam perahu katanya, hatinya pingin di subscribe tapi ngomongnya seperti ini. Yang suka ya Anda subscribe, yang nggak suka ya silahkan skip video ini ya. Begitu di skip mungkin hatinya nangis di pojokan seperti token micin yang longsor ya. Udah ya, saya rasa obrolan hari ini singkat, simple, tapi juga yang bagi Anda yang ngerti ya banyak manfaatnya untuk melatih fundamental Anda, karena ini channel baru untuk menjaga psikis Anda ya, atur pola pikir ya, rubah mindsetnya ya, bahwa token micin seperti itu kalau mau investasi yang jangka panjang yang udah positif nanti akan menghasilkan. Yang memang proyeknya jangka panjang, mending jangka panjang kan namanya. Kalau jangka panjang masih bisa diharapkan, berarti itu proyek yang bagus ya. Anda masuk di Arbitrum itu karena blockchainnya juga langsung terpakir rame sekali ya. Kalau yang untuk jangka pendek ya, yang kita karena mau halving 1 tahun lagi ya, masuknya di XRP ya, XRP di Polygon ya, sama di Cardano yang dana yang saya sudah sebutkan tadi. Kalau yang agak gede ya masuknya di top 3 CMC yaitu BTC ya, ETH sama BNB ya. Saya rasa cukup segitu ya. Ya cuma itu aja untuk sementara ini. Bila banyak kesalahan ya, banyak guyonan, bacotan yang nggak sopan ataupun nggak berkenan atau jorok ya Mas Bro, dimaafkan. Yang namanya Mas Bro manusia biasa yang nggak bisa apa-apa ya. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sekedar memberikan bimbingan ya, barangkali ada yang memanfaatkan, hanya itu saja ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.